Fik, apa sih yang paling lu pikirin pada saat itu? Ya anak-anak sih. Anak-anak pasti. ya? Karena kan begitu terakhir, kita kan masuknya juga nggak tahu, ya nggak ada penangkapan, nggak ada apa. Kita datang aja ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya berkomunikasi baik, dimintanya Kamis, kita datangnya Selasa, kayak nganterin nasib lah pokoknya. Iya. Datangnya Lu Selasa. malah lebih kooperatif Ya gitu karena ya? pengen kooperatif dan pengen selesai juga cepet gitu loh, supaya nggak ada masalah apa-apa. Oke, Fik, kayaknya kalau kita ngobrol di sini feel-nya tuh kurang dapet. Ngobrol gitu di ya. mana yang kira-kira Mungkin di istilahnya? sini kayaknya kita lebih dapet kayaknya. Mohon maaf. Silakan Pak, Feel-nya mohon maaf lebih nih. dapet kayaknya. Ini dari bos saya. Lu baru aja gue ucapin. Dari bos Lu saya. pagi-pagi udah jadi Mario Teguh lu ya. Dari bos saya. Kan Iya. saya ini kan cuma reka adegan. Coba dulu maksudnya. Kan Iya. feel-nya lebih dapet kalau di situ. Nanti kan begitu sidang putusan lu nggak kaget lagi. Iya. Itu ada udah putusan. ada toilet dalam juga gitu ya? Iya, toilet dalam situ semua. Tapi aslinya nggak ada toilet. Oh, Aslinya aslinya nggak ada enggak toilet. Ada. Bawa sendiri dari rumah. Beda. Pasir. Beda. Kucing dong. Oke, Kucing. Fik, berarti dalam masa kenapa Vicky bisa sampai selama hampir 3 bulan masa tahanan? Sedih juga ya ini sambil ngobrol kita begini megang-megangin Dia teralis aja. anggap aja dia kunjungan, ngerti nggak? Iya. Kan lu nggak pernah dikunjungin nih. Iya. Nih kita ngunjungin deh, kita ngobrol deh. Gimana Fik? Gua di luar amit-amit. Kenapa, Ben? Sorry. Kenapa sih? Ya kalau misalkan kayak apa 3 bulan itu kan ketentuan yang kita nggak tahu ya, tiba-tiba bisa sampai prosesnya sedemikian gitu loh. Cuma alhamdulillahnya di tengah-tengah persidangan ya ketua majelis melihat fakta-fakta mungkin berjalannya persidangan akhirnya mengabulkan permohonan untuk dibebaskan, ditangguhkan karena mungkin anak-anak aku kan nggak ada sama siapa-siapa gitu loh. Terus aku yang cari kerja sebagai tulang punggung buat anak-anak dan buat keluarga gitu sih. Oke, aku ada tayangan yang mau kita bahas lagi. Coba kita lihat apa tayangannya. Ini dia. Vicky Prasetyo atau yang biasa dipanggil Sang Gladiator menjadi tahanan pada tanggal 7 Juli 2020. Vicky ditahan atas kasus pencemaran nama baik terhadap sang mantan istri Angel Elga. Kasus itu pun bermula saat Vicky menggerebek Angel Elga yang diduga berada di dalam kamar bersama pria lain. Berita penangkapan Vicky pun sempat menjadi pemberitaan menggemparkan saat itu. Namun keberuntungan berpihak lagi pada Vicky. Tepat 17 September 2020 lalu, Vicky Prasetyo dinyatakan bebas dan kembali menghirup udara segar. Bagaimanakah kisah Vicky selama berada di dalam tahanan? Saksikan selengkapnya hanya di Brownies, obrolan manis hits. Gue aja lihat tayangan lihat ini aja ada beberapa di sosial media aja nangis loh Fik sebenarnya. Karena gue tahu lu banget gitu, tapi kan ibarat arti tidak bilang lu bener salah atau apapun, tapi buat gue Vicky ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Jadi dia tahu banget dia harus ketika dia keluar dia harus kembali lagi bekerja, harus kembali lagi produktif gitu ya. Dan semuanya biasanya ketika itu ada bermasalah dengan tulang punggung pasti efek ekonomi ke keluarga itu pasti berdampak besar. Iya. Ya Fik ya, berdampak banget pasti Fik lo. Iya sempet nunggak nggak bayaran sekolah sampai adik aku ngasih kabar kan si kakak belum bayaran gitu, terus si anak-anak juga masih apa kebutuhannya udah pada habis gitu. Ya kita sih punya penghasilan, cuma kan ada yang udah dibayar, ada yang belum. Jadi kita juga nggak tahu mengelola uangnya pada saat itu kan 2 bulan lebih kan waktu yang cukup lama gitu ya. Yang Ruben sempat kirim sih, alhamdulillah ya bisa dibagi juga untuk akhirnya anak aku bisa bayar sekolah. Ya karena sikap aku akhirnya kena dampak semua sih, anak-anak aku, adik-adik aku, mama aku semuanya sih. Amin. Semoga ini pelajaran banget sih buat aku. Setelah kejadian ini kapok gak lo, Fik? Jerah sih, tapi aku akan selalu terus pengen neriakin kebenaran sih. Kalau pada kejadian-kejadian yang lalu aku pernah ditahan,
mungkin aku sedikit memaklumi atas situasi yang aku lakukan sebuah kesalahan gitu loh. Tapi untuk kali ini, aku sangat yakin aku berdiri di atas aturan Tuhan selain aturan negara. Jadi semoga selain kita berkehidupan, kita memiliki aturan dunia, ada aturan yang akan kekal dan abadi, yaitu aturan Tuhan. Maaf, Fik. Tadi nggak ke-record, boleh diulang lagi nggak? Jangan dong. Nggak, dia pinter ya, cara dia Iya. menghibur temen Iya. tuh dia tahu. Ada artikel mau kita bahas lagi, coba kita lihat artikelnya apa. Ini dia. Cerita Vicky Prasetyo disuruh cuci baju meski sedang bersedih di dalam penjara. Nyuci sendiri, Vic. Ya Bukan. iyalah. Menurut lo. Siapa tahu nih Ya, kan. pas kita baru masuk yang sore itu, maghrib, kan ngejalanin SOP kesehatan dari rutan kan. Iya. Diserah terima dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Rutan Salemba. Pertama yang ya tes kesehatan, disinfektan, terus di rapid juga sama kesehatannya. Nah karena kita harus bersih masuk, jadi kita harus mandi gitu loh. Dan mandi diantar sama mereka, ada kayak pemandian gitu. Nah disuruh copot bajunya, memang semuanya. Dan ini sih nggak pernah aku temuin ya sebelumnya gitu loh, kebudayaan ini. Karena mungkin lagi pandemi kan, mau nggak mau aku harus melakukan itu. Karena kan udah SOP-nya. Jadi aku buka baju, terus nyuci, ngambil celana, terus ditaruh di ember. Jadi sambil baru masuk banget, selang 5 menit masih mikirin anak, tapi aku sambil ngebilasin si celana aku yang habis aku pakai gitu, karena supaya bersih aku bilasin di dalam ember semuanya, terus aku taruh di kantong plastik, aku peres, mandi, terus dapat baju warna merah-merah, tulisan di sininya tahanan baru. Itu baju memang buat semua yang baru masuk rutan. Jadi udah lama mesen tuh baju, apa belum? Ya baju dari rutan, disesuaikan ukuran kita. Maaf. Ya, emang tukang jahit ada pesanan atau enggak, itu Tahu baju sih, udah dia mah disiapkan. nggak jaga perasaan. Terus. Emang lu jaga perasaan? Gua bilangin Vero loh. Vero tau. Ih, gue Wendy, bilangin Vicky, bodo amat. Oh, lu mau belain dia? Iya. Wendy, marahin. Gue pulang ya. Gue penting di sini pada ribut semua, gue pulang. Gue jadi cuma gerimis Oke, begitu. coba Rek adegan dong.